Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kurikulum 2013, pendekatan saintifik, dan PPK atau penguatan pendidikan karakter. Kurikulum 2013. Pada tahun ajaran 2013-2014, tepatnya sekitar pertengahan tahun 2013, kurikulum 2013 diimplementasikan secara terbatas pada sekolah perintis. Ada total 6.326 sekolah yang menjadi sekolah perintis dan tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum terpadu yang terintegrasi, yang melibatkan beberapa disiplin ilmu atau mata pelajaran atau bidang studi untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik. Dikatakan bermakna karena dalam konsep kurikulum terpadu, peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari itu secara utuh dan realistis. Dikatakan luas karena yang mereka peroleh tidak hanya dalam satu ruang lingkup saja, melainkan semua lintas disiplin yang dipandang berkaitan antar satu sama lain. Melalui implementasi kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi sekaligus berbasis karakter, dengan pendekatan tematik dan konseptual, diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan mengintegrasikan serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah tema dan tujuan pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memiliki tema kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui pengaturan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Tujuan pengembangan kurikulum 2013 adalah pengembangan kurikulum difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik, berupa panduan pengetahuan, keterampilan yang lebih mengedepankan sikap yang dapat diperagakan oleh peserta didik dari hasil pemahamannya melalui pembelajaran konseptual. Selanjutnya adalah konsep kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memiliki konsep tersendiri yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya, yang mana kurikulum 2013 ini dibuat dengan komposisi yang seimbang antara soft skill dan hard skill, dimulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Ada 3 aspek penting dalam konsep kurikulum 2013, yakni aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan, yang mana semua mata pelajaran harus berkontribusi dalam pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dari segi sikap, kurikulum 2013 ini berkomitmen agar siswa atau peserta didik nantinya menjadi pribadi yang beriman, memiliki sikap percaya diri, dan berakhlak mulia, serta mampu bertanggung jawab dalam berbagai hal. Siswa juga dituntut untuk mampu melakukan interaksi secara maksimal dengan lingkungannya. Proses yang akan dilakukan siswa agar sasaran ini dapat terwujud adalah dengan menerima pembelajaran, kemudian menjalankan, disusul dengan menghayati, menghargai, dan juga mengamalkan apa yang didapatkan. Kemudian pada aspek keterampilan, tujuan dari sasaran ini adalah agar siswa dapat menjadi pribadi yang memiliki kemampuan tinggi, baik itu kemampuan di dalam berpikir maupun kemampuannya di dalam bertindak. Peserta didik diharapkan akan menjadi orang yang produktif dalam segala hal. Nantinya, siswa akan melakukan pengamatan, bertanya, berusaha untuk mencoba, menalar sesuatu yang ia dapatkan, menyajikan, kemudian mencoba menciptakan sesuatu yang bernilai dan berarti. Konsep berikutnya adalah dari sisi pengetahuan. Dibuatnya konsep ini bertujuan agar peserta didik dapat menjadi sosok yang mampu menguasai ilmu pengetahuan, budaya, seni, dan teknologi. Siswa nantinya akan dapat mengetahui sesuatu, kemudian memahaminya. Tidak lupa, mereka juga akan diberikan peluang untuk melakukan analisa. Setelah itu, melakukan evaluasi, dan terakhir, mampu menciptakan hal yang baru sesuai bidangnya. Selanjutnya adalah proses pembelajaran pada kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, dilakukan proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik,
yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kreativitas dari peserta didik. Dalam pendekatan saintifik ini, ada beberapa tindakan yang dapat meningkatkan kreativitas siswa, yakni mengamati, menanya, mencoba, menalar, mencipta, dan mengkomunikasikan. Kemudian, pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum 2013 mencakup kegiatan awal atau pembukaan yang berbasis kompetensi dan mencakup pembinaan keakraban dan pretest, kemudian kegiatan inti atau pembentukan kompetensi dan karakter, dan yang terakhir adalah kegiatan akhir atau penutup yang dapat dilakukan dengan memberikan tugas dan post-test. Selanjutnya, proses pembelajaran kurikulum 2013. 1. Pembelajaran langsung. Pembelajaran kurikulum 2013 mengembangkan proses pendidikan di mana siswa mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran kurikulum 2013 meliputi kegiatan belajar mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menganalisis, dan mengkomunikasikan apa yang sudah ditemukannya dalam kegiatan analisis. Proses pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung atau yang disebut dengan inductional effect. Hasilnya adalah bertambahnya pengetahuan dan keterampilan siswa yang bisa diukur dengan instrumen evaluasi yang sesuai. Yang kedua, pembelajaran tidak langsung. Pembelajaran kurikulum 2013 berupa pembelajaran tidak langsung terjadi selama proses pembelajaran langsung dilakukan tetapi tidak berwujud kegiatan khusus. Pembelajaran tidak langsung pada pembelajaran kurikulum 2013 berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap sebagai proses pengembangan moral dan perilaku. Pembelajaran kurikulum 2013 yang digunakan sebagai media pengembangan moral dan perilaku dilakukan oleh seluruh mata pelajaran dalam setiap kegiatan yang terjadi di kelas, sekolah, dan masyarakat. Pengembangan nilai dan sikap dalam diri siswa ini dilakukan dan atau terjadi melalui interaksi antar siswa dalam kerja kelompok, diskusi siswa dengan guru, dan siswa dengan lingkungan belajar. Selanjutnya yaitu aspek-aspek penilaian pada kurikulum 2013. A. Penilaian sikap. Penilaian sikap adalah penilaian terhadap kecenderungan perilaku peserta didik sebagai hasil pendidikan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dalam hal ini, penilaian sikap ditujukan untuk mengetahui capaian dan membina perilaku serta budi pekerti peserta didik. Penilaian sikap dilakukan oleh semua guru mata pelajaran, guru BK, dan wali kelas, serta warga sekolah per 1 semester. Hasil penilaian sikap selama periode 1 semester dilaporkan dalam bentuk predikat sangat baik, baik, cukup, atau kurang, serta deskripsi yang menggambarkan perilaku peserta didik. B. Penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan merupakan penilaian untuk mengukur kemampuan peserta didik berupa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, serta kecakapan berpikir tingkat rendah sampai tinggi. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan berbagai teknik penilaian. Guru mata pelajaran menetapkan teknik penilaian sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan dinilai. Teknik penilaian yang biasa digunakan adalah tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. C. Penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai kemampuan peserta didik, menetapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Keterampilan dalam kurikulum 2013 meliputi keterampilan abstrak atau berpikir dan keterampilan konkret kinestetik. Penilaian ini berfungsi untuk mengukur pengetahuan siswa apakah bisa diterapkan atau tidak dan juga berhubungan dengan dunia nyata.
Topik yang kedua yaitu pendekatan saintifik. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif dapat mengonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan seperti mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang telah ditemukan. Melalui tahapan-tahapan tersebut, pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal dan memahami berbagai materi menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah, dan mengenalkan kepada siswa bahwa informasi bisa didapat dari mana saja dan kapan saja, tidak bergantung pada informasi dari guru. Selanjutnya yaitu karakteristik pendekatan saintifik. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua yaitu melibatkan keterampilan proses sains, yaitu kegiatan intelektual yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, melibatkan proses-proses kognitif dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang keempat yaitu dapat mengembangkan karakter siswa. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Langkah yang pertama yaitu mengamati. Kompetensi yang diharapkan pada metode mengamati adalah melatih kesungguhan dan ketelitian dalam mencari informasi. Karena pada metode ini peserta didik disajikan media objek secara nyata, sehingga peserta didik menjadi tertantang. Peserta didik melakukan pengamatan melalui berbagai kegiatan, seperti melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan hal yang penting dari suatu benda atau objek. Langkah yang kedua yaitu menanya. Guru membuka kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dan dibaca. Jika peserta didik semakin terlatih dalam bertanya, maka rasa ingin tahu semakin dapat dikembangkan. Pertanyaan tersebut menjadi dasar untuk mencari informasi yang lebih lanjut dan beragam dari sumber yang ditentukan. Yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi dilakukan dengan cara menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Contohnya membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau melakukan eksperimen. Langkah yang keempat yaitu mengasosiasikan atau mengolah informasi atau menalar. Mengasosiasikan, mengolah informasi, dan menalar adalah kegiatan memproses informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan mengumpulkan informasi maupun hasil dari kegiatan mengamati. Aktivitas ini dalam konteks pembelajaran pada K13 dengan pendekatan saintifik banyak merujuk pada teori belajar asosiasi. Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada kemampuan mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian dimasukkan menjadi penggalan memori. Langkah yang kelima yaitu menarik kesimpulan. Setelah menemukan keterkaitan antar informasi dan menemukan berbagai pola dari keterkaitan tersebut, kegiatan selanjutnya yaitu membuat kesimpulan. Langkah yang keenam yaitu mengomunikasikan, yaitu menuliskan atau menceritakan apa saja yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta didik, atau juga bisa sebagai hasil belajar kelompok peserta didik tersebut. Selanjutnya yaitu penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Penerapan pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran meliputi 3 kegiatan pokok, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.
Berikut adalah contoh penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Pada kegiatan pendahuluan, bertujuan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif, yang memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Pada deskripsi kegiatan, pertemuan ke-1, yang pertama pengkondisian peserta didik. Contohnya, guru dapat menyapa siswa dengan nada yang bersemangat dan gembira, atau dengan mengucapkan salam, atau bisa juga dengan mengecek kehadiran para siswa. Yang kedua yaitu melakukan apersepsi. Karena ini adalah pertemuan ke-1, maka apersepsi yang dilakukan yaitu tanya jawab tentang bab yang akan dipelajari. Seperti bertanya tentang jenis-jenis pekerjaan. Yang ketiga yaitu menyampaikan tema yang akan dibelajarkan. Lalu yang keempat yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti yang merupakan kegiatan utama dalam proses pembelajaran. Pada bagian inti memuat tentang langkah-langkah pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, menalar, menyimpulkan, dan mengomunikasikan yang sebelumnya telah kami jelaskan. Pada bagian penutup yaitu ditujukan untuk dua hal pokok. Yang pertama, validasi terhadap konsep, hukum, atau prinsip yang telah dikonstruk oleh siswa. Contohnya, bersama-sama siswa membuat kesimpulan hasil belajar selama sehari. Lalu yang kedua yaitu pengayaan tentang materi pelajaran yang dikuasai oleh siswa. Contohnya, bertanya tentang materi yang telah dipelajari tadi. Setelah itu, mengajak semua siswa untuk berdoa. Selanjutnya yaitu teknik penilaian dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Penilaian pada pembelajaran dengan pendekatan saintifik meliputi penilaian proses, penilaian produk, dan penilaian sikap. Yang pertama yaitu penilaian proses atau keterampilan. Dilakukan melalui observasi saat siswa bekerja kelompok, kerja individu, berdiskusi maupun saat presentasi dengan menggunakan lembar observasi kinerja. Yang kedua yaitu penilaian produk, berupa pemahaman konsep, prinsip, dan hukum, dilakukan dengan tes tertulis. Yang ketiga yaitu penilaian sikap, melalui observasi saat siswa bekerja kelompok, kerja individu, berdiskusi maupun saat presentasi, dengan menggunakan lembar observasi sikap. Baik, saya akan menjelaskan mengenai PPK. PPK sendiri kepanjangannya adalah penguatan pendidikan karakter. Sebelum masuk PPK, kita akan masuk ke pendidikan karakternya dulu. Pendidikan karakter itu apa sih? Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanam nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan, serta tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Lalu, pengertian untuk PPK sendiri adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati atau etik, olah rasa atau estetis, olah pikir atau literasi, dan olahraga atau kinestetik dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antar sekolah, masyarakat, dan keluarga. Gerakan PPK merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental atau yang disingkat dengan GNRM. Dalam PPK ada dimensi pengolahan karakter. Dimensi pengolahan karakter ini sendiri dibagi menjadi 4, yaitu olah hati atau etik. Olah hati adalah individu yang memiliki kerohanian yang mendalam, beriman, dan bertakwa. Kedua, olah rasa atau estetis, yaitu individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian, dan berkebudayaan. Yang ketiga yaitu olah pikir atau literasi, individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat. Sepanjang hayat ini maksudnya yaitu individu ini akan terus belajar sampai akhir hidupnya.
dan tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Lalu yang keempat yaitu olahraga atau kinestetik. Individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Ada 5 nilai karakter utama prioritas PPK, yaitu religius. PPK menargetkan untuk membentuk karakter individu yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu integritas. PPK menargetkan untuk membentuk karakter individu yang selalu dapat dipercaya dalam hal perkataan, tindakan, maupun dalam pekerjaan. Lalu nasionalis. PPK menargetkan untuk membentuk karakter individu yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Mandiri. PPK menargetkan untuk menciptakan karakter individu yang tidak bergantung pada orang lain untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-citanya. Dan yang terakhir adalah gotong royong. PPK menargetkan untuk menciptakan karakter individu yang menghargai dan memiliki semangat kerjasama dan bahu-membahu dalam menyelesaikan suatu persoalan. Terdapat 6 manfaat PPK yang adalah sebagai berikut. Yang pertama, penguatan karakter siswa dalam mempersiapkan daya saing siswa dalam kompetensi abad 21. Kedua, pembelajaran dilakukan terintegrasi di sekolah dan di luar sekolah dengan pengawasan guru. Ketiga, revitalisasi peran kepala sekolah sebagai manajer dan guru inspirator PPK. Keempat, revitalisasi komite sekolah sebagai badan gotong royong sekolah dan partisipan masyarakat. Yang kelima, penguatan peran keluarga melalui kebijakan pembelajaran 5 hari. Yang keenam, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, pegiat pendidikan, pegiat kebudayaan, dan sumber-sumber belajar lainnya. Fokus gerakan PPK. Fokus gerakan PPK ini terdiri dari 3, yaitu struktur program, struktur kurikulum, dan struktur kegiatan. Struktur program adalah struktur yang difokuskan pada jenjang sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP dengan memanfaatkan ekosistem pendidikan yang ada di lingkungan sekolah serta penguatan kapasitas kepala sekolah, guru, orang tua, komite sekolah, dan pemangku kepentingan lain yang relevan. Struktur kurikulum adalah struktur yang tidak mengubah kurikulum yang sudah ada, melainkan mengoptimalisasi kurikulum pada satuan pendidikan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan non-kurikuler di lingkungan sekolah. Kegiatan intrakurikuler sendiri adalah kegiatan yang mempelajari mata pelajaran umum untuk memenuhi kurikulum, dilaksanakan di dalam kelas dan pada jam sekolah. Lalu untuk kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan untuk mengasah bakat dan minat anak serta keagamaan. Dan untuk kegiatan kokurikuler adalah kegiatan untuk memperdalam kompetensi dasar pada kurikulum. Lalu, struktur kegiatan adalah struktur yang mengajak semua sekolah untuk menemukan ciri khasnya masing-masing sehingga sekolah menjadi unik serta mewujudkan kegiatan pembentukan karakter 4 dimensi pengolahan karakter yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara.